garing IKTSL garing Tuhan titik 2 garing 06 garing 2005 tidak dapat diterima karena masih terdapat skema perdata yang harus diputuskan terlebih dahulu untuk mendapat kepastian hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perkara pidana dengan register perkara 362 garing khusus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah ya Allah ya Tuhan kami, pemilik segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian nota keberatan atau esensi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan atas dikabulkannya, diucapkan terima kasih. Jakarta 1 Juli 2025. Hormat penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Terima kasih. Demikian nota keberatan sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Ada yang mulia. Silakan diserahkan dulu sebelum dibacakan. Silakan untuk terdakwa membacakan nota keberatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan pribadi saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, pada pengacara saya yang saya banggakan, yang selalu setia untuk membela dan memperjuangkan hak saya sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan, serta para sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, para pendukung saya, dan media massa serta insan pers, ketahuilah bahwa saya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Al, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetaplah menghukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152. Dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kaum sekalian kezaliman,
karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa, 24 Juli 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh Tuhan untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini. Maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya, sehingga saya disidangkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang wanita yang bukan berlatar belakang pendidikan formil di bidang hukum, izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta, dan dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya didakwa telah mencemarkan nama baik Reza Gladys karena saya telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Atas kejadian tersebut, Reza Gladys mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik. Saat ini, saya ini public figure, orang kenal saya yang sudah punya nama, dan setiap yang ingin bertemu dengan saya, pastinya saya akan anggap itu adalah bisnis yang bernilai. Tidak bisa sembarangan orang dengan tiba-tiba ingin bertemu dengan saya tanpa alasan yang jelas, karena saya pernah trauma dimanfaatin hanya untuk mengejar popularitas saya saja. Semua berjalan dengan perhitungan bisnis, termasuk dengan adanya permintaan Reza Gladys untuk mereview produknya dengan baik-baik. Ada jasa, ada uang, dan ada harga. Ada kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan halaman 5 terkait percakapan Ismail Marzuki dengan Reza Gladys, yaitu jadi kalau misalnya Reza pengen kita tidak speak up, ada di side-nya Reza udah tinggal kasih dia aja uang gimana. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, kalau 4M gimana Mahil? Selanjutnya saksi Ismail Marzuki menjawab, ya nggak apa-apa. Percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa dan harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan, yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan review produk, baik produk kecantikan atau produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayaran yang ada, saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan.
Pemanasan melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui, di dalam perkara yang sedang saya hadapi ini sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan yang saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489-G-G-2025-PN Jakarta Selatan. Terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1, terdakwa Ismail Marzuki sebagai penggugat 2, selanjutnya Reza Gladi sebagai penggugat 1 dan Mufid sebagai tergugat 2, di mana objek dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM 154-EOH-2/06/2025. Perkara pidana nomor 36-PID.SUS-2025-PN JKT.SEL dan objek dalam perkara perdata 489-PDT.G-2025 dan PN JKT.SEL yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Adalah sama bahwa adapun salah satu permintaan atau petitum terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2 dalam perkara perdata nomor 449-G-2026-PN.JKT.SLL adalah menyatakan pembayaran uang kesepakatan kerjasama terhitung sejak tanggal 19 November 2025 sampai 19 November 19 November 2024 sampai 19 November 2025 mengenai review baik-baik atas produk skincare tergugat 1 sebesar 4 miliar rupiah yang diterima penggugat 1 adalah sah. Berdasarkan pasal 81 KUHP mengatakan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudisial menunda daluarsa, yaitu menunda penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial atau sengketa perdata yang mempengaruhi perkara pidana. Bahwa berdasarkan pasal 1 Perma nomor 2 tahun 1956 mengatakan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan perkara pidana dalam surat dakwaan nomor perkara PDM 154-JKT-SL-EOH-2/06/2025 diadili dan diperiksa sebagaimana terbukti dalam register perkara-perkara pidana nomor 362-SUS-2025-PN Jaksel dan perkara perdata uang prestasi nomor 48-PDT G-2025-PN Jaksel. Subjek dan objeknya sama, di mana saya sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki penggugat 2, sedangkan Reza Gladi sebagai tergugat 1 dan Mufid sebagai tergugat 2. Maka dengan ini saya mohon kepada Yang Mulia memutuskan dengan 1. Menetapkan dakwaan nomor perkara PDN 154-JKT-SL-EOH 2/06/2025
2025/PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai perkara Perdata nomor 489/PDT G/2025/PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan perkara nomor 362/PID/2025/PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara Perdata nomor 48/PDT G/2025/PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa alasan yuridis permohonan saya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 31 KUHP dan pasal 1 Permen nomor 1 tahun 1956. Dengan ini terdakwa Nikita Mirzani mengajukan permohonan agar perkara pidana dalam surat dakwaan perkara PDN 154/EOH/2/06/2025 perkara nomor 362 PID/2025/PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara Perdata nomor 48 PDT G/2025/PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap yang saat ini dalam tahap mediasi di pengadilan di Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan media, dengan ini saya tegaskan, saya diadili di persidangan ini, begitupun juga akan ada saatnya semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabat saya yang saya cintai, yang selalu mendukung dan selalu memberikan support kepada saya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pantas ditahan atas kerugian yang merupakan kesepakatan menuntut umum telah melakukan perbuatan zalim dengan membuat kita keji dalam surat dakwaan yang ditujukan kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang saya cintai, kriminalisasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan seni-seni keadilan. Kriminalisasi perbuatan zalim yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada saya merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan. Majelis Hakim yang mulia, saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan dengan pengawasan yang ketat. Saat ini saya ini sudah menyelamatkan banyak muka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Nisari dan Alkobar Mubid yang malah dilindungi. Lantas, kemana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia
skincare atau penjahat skincare yang berlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Fredrisari dan Ataura Mufid daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Sangat ironis potret dari penegak hukum di negara ini. Saya yang hanya seorang perempuan lemah dijadikan target masifnya tindakan zalim dari penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum karena bersikukuh ingin menjadikan saya tersangka dan dapat menahan saya. Hanya karena edukasi saya kepada masyarakat terkait produk skincare yang berbahaya dengan menggunakan jarum suntik yang dijual di e-commerce, bukan dijual di klinik kecantikan, yang ada pendampingan khusus dari dokter spesialis. Di dalam jeruji besi, saya merenungi dan bertanya di dalam hati. 1. Apakah saya pernah melakukan kerugian terhadap negara? 2. Apakah saya pernah melakukan aksi teror terhadap negara? 3. Apakah saya pernah melakukan perusakan fasilitas negara? Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154-JKTSL-EOH 2-06-2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan tidak sah. 2. Memerintah jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Labu, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 154-JKTSL-EOH 2-06-2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362-PID Sus-2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489-PDT G-2025 PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 2. Menetapkan perkara nomor 362-PID Sus-2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489-PDT G-2025 PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Labu, Jakarta Timur. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya.
yang bernama Laura Bintang Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa percayalah, kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukan pelaku pembunuhan, kami juga bukan gerbong narkoba. Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang baik. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan pernah lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun, serta menumbangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 1-3. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula
akan menunjukkan jalan kepada mereka, bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam putusan setelah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya, serta membebaskan saya dari terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hubungan dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum yasna'an qaimun ala ta'dilun idilun huwa aqrabu littaqwa wa taqwala innallaha kabirun mimma ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah diberikan hak kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk melakukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kita berikan kesempatan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Sekali lagi, hari Selasa 8 Juli 2025. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, kembali ke tahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan tadi. Untuk sidang hari ini selesai dan kita bilang hanya kurang di itu tugas jangan doakan. Untuk terdakwa kita ini akan diadakan sidang mediasi pada hari ini juga. Mengingat ini adalah tahanan dari majelis hakim dalam perkara pidana ini, kewenangan sepenuhnya ada di bawah kewenangan majelis hakim, dan hingga hari ini kami belum memperoleh penetapan terkait dengan menghadirkan terdakwa Nikita Mirzani pada persidangan perkara perdata tersebut. Mungkin begitu. jadi sampai hari ini majelis masih tetap pada penetapannya bahwa terdakwa tetap ditahan, ya, begitu. Cukup. Dan kita ingatkan kepada penasihat hukum bahwa seperti saya sampaikan tadi, ini soft copy, ya, baik eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa, untuk segera bisa di email yang sudah kita sampaikan segera setelah sidang ini ditutup, ya, baik kepada kami maupun kepada penuntut umum, begitu, ya, untuk kelancaran semuanya, begitu. Jadi ini
jika majelis hakim mengizinkan, dia terdakwa bisa ikut sidang mediasi di ruang mediasi ya. Bukan permohonan untuk bisa ikut sidang mediasi karena berdasarkan tema ada kewajiban terdakwa sebagai penggugat prinsipal hadir dalam perkara mediasi tersebut. Mohon kebijaksanaan dan kearifan majelis hakim yang mulia. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum ya. Saya sampaikan bahwa terdakwa tetap dalam penetapan penahanan kami, dan selama belum ada surat yang masuk ke kami, kita tidak bisa mempertimbangkan dan tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Begitu ya. Kembali lagi kita tunda hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk tanggapan dari penuntut umum. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan. Amin. 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 Bebas dong. Amin tabah amin. Iya tabah ya. Sebentar kali Mbak, santai. Buru-buru amat. Tabah ya. Pengen dobelin bayarnya pesannya. Sehat-sehat ya Mak. Balik-balik bambu mah tetap ya. Sehat ya. Ya sudah jujur lah semua. Justice maksudnya kita biasa nih. Enggak jujur. Kaniki, dukung Kaniki. Yang nggak Balik-balik jujur belangnya bambu. pasti kelihatan. Pasti kelihatan Udah satu-satu. macan buka maskernya. Pasti kelihatan satu-satu. Pasti kelihatan satu-satu yang belang. Semangat terus. Lawan kriminalisasi. Lawan kriminalisasi. Lawan. Hukum komedian ini. Amin aja terus Amin. Lawan kriminalisasi. Lawan. Ya udah. Lawan. Wah, kamu nggak ada apa. Ya. Tadi di mana Ami sempat nangis juga di dalam, keinget anak-anak seperti apa? Itu wawancaranya di Wawancaranya di situ, guys. Mau Kaniki baik, Kaniki mau. Boleh di sini nggak? Ami nangis karena nanti bang. Kaniki semangat. Nikita. Bebaskan Nikita. Nyai, gimana Nyai? Sini aja. Kaniki, gimana? Sini aja. Jongkok, semua jongkok yang ini jongkok. Ayo jongkok, semua jongkok. Ya. Niki, ayo. Komentar Niki, komentar. Kaniki gimana tadi nangis di dalam juga keinget anak-anak. Nangis di dalam
gambaran terkait anak-anak seperti apa kan ini? Membaca memang ya ada dalam SFP ini ada kasihan biasanya kan jemput anak sekolah, anak sekolah, dengan pasti kita pergi. Karena ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, dokter Oki dan lain-lain. Iya, Luna juga mau ucapin sahabat-sahabat aku. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 300 PDP G2025 PNJKPC dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Tadi juga katanya ada demo di depan airport aku juga kan. Terima kasih banyak udah bikin aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masih penjara. Tadi kan itu juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran waktu dengan anak. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya. Dan anak-anak kan sekolahnya di internasional. Jadi pulangnya jam 4 sore, jam besar habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa kan sering. Sekarang enggak karena jauh dan Perhatian hadiah, panggilan sidang Itu juga kalung tulisan anak-anak nomor media. 300 PDP aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim Moyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia baca resepsi aku sempat nangis karena aku lihat ruang sidang 5. dia itu kayak papaku. Aku lihat dia baca resepsi tuh kayak aku melihat ada sosok papaku di situ. Kenapa sih kamu sampaikan ke anak-anak? Yang mau disampaikan ya sabar ya anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan lagi. Tadi Kaniki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ditutup aja karena gak guna juga ada di Indonesia. Kaniki tadi bilang Kaniki tadi bilang dizolimi seperti apa sih Kaniki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang mudah-mudah aku juga bisa menyerahin orang yang laporin aku. Kak, sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Nggak diizin laki buat mediasi gimana kan Niki? Nikmir, hey. Kaniki, sehat-sehat ya Kak. Kaniki. Gelap woy, lampu. Yuk lampu, boleh ganti lampu. Lampu nyalain lampu. Hakim untuk sidang buat besok seperti apa komentarnya Niki? Nomplok terus, tuh. Nomplok terus. Kontestasi gimana nih Kak di sini? Kecewa nggak sih? Kecewa nggak nih? Awas kaca, woi, awas kaca, woi, kaca, woi, Oke, boleh bantuan.
Birol lagi. Lanjut. Nih kecewa nggak Mi? Sama prestasi nggak? Udah ketemu nih Mi. Tapi kecewa nggak sih Mi? Biar kayak nggak pernah hadir, Ami gimana nih? Takut ketemu Ami apa gimana sih mungkin? Satu persatu aibnya udah mulai kebongkar nih kan. Iya ya. Kamu udah lihat ya Pak? Rumput jalan. Nih sedikit tentang ibunya RG tuh, gimana ini tanggapannya? Bisa ini kok nggak Pak di kepalin ini? Kalau siapa ini? Kata-kata hari ini kayak dikit. Halina lu kata-kata mulu lu Halina. Kata hari ini. Iki banyak yang dukung di luar nih. Besok Padel hadir Mi. Besok gue di sini. Oh mantap. Jam berapa? Ami jam berapa? Jadi saksi. Wede. Jadi saksinya Padel. Jadi saksinya Padel Ami. Weh keren. Saksinya langsung nih. Tangan udah 13. Ami apa sih yang mau disampaikan ke Padel? Awas anak kecil woi. Ayo deh masuk. Makasih Ami, sehat-sehat ya Ami. Semoga cepat kelar. Awas anak kecil woi. Mana? Apaan sih? Anak kecil mana? Anak kecil. Brutal. Nih brutal nih. Ini namanya Rafli. Kocak banget. Ya dulu RG. Jadi melihat anak siapa sih yang ibu nggak terharu gitu kan, meninggalkan anak sekian lama. Dan ya sekali lagi dokter, menurut dokter ini sebenarnya masalahnya di mata dokter sebenarnya nggak penting banget ya. Cuman karena mungkin kayak kita terjebak sibuk. Dok, hari ini banyak banget yang mendukung kan? Jadi prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah dokter pelajari benar-benar ini memang terjebak. Karena dia berusaha sasarannya itu adalah ke dokter. Ya sudah diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya Dona ya kalau nggak salah, Ibu Dona, salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya udah lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah gitu ya. Jadi dokter juga heran nggak ada satu pautnya pun disertakan di narasi situ. Mungkin sebenarnya juga aja dokter ada pesanan nggak sih ini? Karena dinarasikan bahwa dokter ini adalah sindikat gitu, dibaca dari situ. Kalian dokter pastikan lagi kalian tidak akan menemukan itu. Dokter semuanya. Kalian tidak akan menemukan apa-apa. Ya, dokter bilang bahwa dokter akan dengan senang hati apabila nanti dijadikan saksi, dokter akan buka ya bagaimana dugaan penjebakan yang akan dilakukan ke dokter tapi dilakukan. Dan ini yang berusaha juga dilakukan ke MNM. Artinya target dari mafia skincare ini tuh doktif ya, bukan NM. Ini pun dokter tetap menyuarakan bahwa berbahaya. Nanti ada lagi dari Makassar juga ada sebentar lagi yang keluar, dokter tidak akan diam. Ya, dokter tetap akan melakukan unboxing, tetap akan bicara bahwa produk ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Hati-hati karena itu merusak wajah kalian. 17 tahun dan lebih tepatnya sekarang 18 tahun ya, dokter itu ngurusin klinik kecantikan. Dan sekarang bergeser. Ya kalau dulu tidak ada keluhan apa-apa ini cantik. Kalau sekarang kulit wajah pasien dokter sudah rusak tapi ingin kembali lagi normal sekali. Makanya dokter tidak akan gentar. Kenapa? Karena pasien itu korban-korbannya terus berjatuhan hingga detik ini. Ya, dan dokter tidak akan. Sebentar lagi akan muncul juga konten owner dari Makassar. Nggak akan pernah dokter berhenti. Ya memang targetnya memang dokter. Tapi Allah berikanlah dokter umurnya panjang, sehat walafiat. Karena insya Allah dokter juga tidak bisa dibuka. Berapa? 20M, 30M, 100M. Bisa nggak tuh jebak dokter ya? Dok, tapi udah dapat teror apa aja sih dong? Mungkin selama nih mau memberantas mafia skincare ada teror terparah nggak? Terutama doxing ya, terutama doxing. Memang bisa di rumah, terus ada paket begitu. Tapi untuk dokter itu nggak penting, biasa aja. Yang pengen lalu aja. Tapi teror ancaman pembunuhan gitu belum ada ya dok?
alhamdulillah sih nggak ada. Oke, Pak. Apabila minta jadi saksi mungkin siap jadi dokter. Siap, dan dokter akan bongkar. Hari ini sebenarnya dokter itu duganya dokter DRG datang ya. Kalau kita sebutin aja deh Reza Gladys atau Bang Mufid, ya. Dokter pengen banget ya. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar dokter. Kalau sekarang ada dokter di sini, ya. Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada dokter di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap dokter di sini kok nggak pernah nonton, ya. Dan dokter pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk dokter up di sini, tapi dokter nggak mau manipulasi hasil lab? Betul nggak? Itu kehendak kamu, tapi dokter nggak mau turutin. Nah, dokter ingin tuh tampil supaya wartawan pada melihat bagaimana tampaknya mereka berdua ini, ya. Pada saat dokter tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak, guys. Ya, sepintar-pintarnya dia menutupi, itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan dokter sampai katakan detik-detik dari kebohongan itu. Tetap konsisten omongan itu. Dokter, terkait DRL kemarin seperti apa dokter yang beliau kan bicara bahwa apa yang dokter bilang itu tidak benar, gitu. Gimana tuh? Yang apa? Yang dokternya Ya ada semuanya benar. Kalau nggak benar kenapa mau nggak ada laporan atau bagaimana? Yang masalah apa? Waitomo itu sudah jelas dari Badan POM, saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Surat izin praktek ada, peraturannya surat izin praktek itu dipasang di klinik, itu pun tidak dia pasang. Apa jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan, ya diduganya itu ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRG. Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Kan karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya nyereng. Ini ya untuk para oknum penyidik ini dipikirkan kembali ya, hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah banyak duit. Resikonya apa? Jabatan. Itu aja yang dokter. Artinya dokter bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar dapat siraman. Makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidiknya diperiksa. Ya? Oke dok, makasih sehat-sehat dokter. Coboy. Boy, ini dulu boy. Ayo boy, ngopi boy, jago boy. Ntar dulu boy, kan belum kelar Beke. Belum kelar. Udah live ya, 3 jam gue live. 189 menit. Ini udah tuh namanya penayangannya ya. And try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. Yeah, you can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds. Masya Allah, malam-malam ada tamu kehormatan. Suguhin teh buatan tangan sendiri nih ya. Nih, tamu lagi gabut. Minum sayang. Makasih kakak. Tangannya aja tahu dong siapa ini.
Lagi ngerusak pintu orang lagi gue. Dikunci. Mana nih rumah kayak mall lagi. Udah bener jalannya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sampai gini loh, dulu nih, lagi dengerin curhat karyawanku. Kan biasa kalau setiap malam review pada Masya Allah, terima kasih. Nyetir sendiri ke sini. Sendiri jagoanku. Wah, bener-bener sendiri. Sendiri nyetir. Masya Allah ya. Mana pakai mobil truk lagi? Woi. Bener-bener nggak ditemenin sama siapa? Enggak. Masya Allah. Iya, semandiri itu aku kan sekarang. Sekarang. Kesini mau minum teh. Teh mahal. Teh mahal. Teh kesukaan Ica. Elpi. Aku udah panasin airnya. Oke. Sini ada teh Ica yang sengaja membuat teh buat Tuan Putri Nasa Ica yang bertujuh ke bulan Masya Allah. Ada tamu yang gitu ya. Ini jam 11 malam ya. Iya. Gak usah ke Bali nih mah, ya kan? Ya kan? Kayak di villa kan? Iya ya. Feeling kan? Ya kan? Kita kayak duduk-duduk, kita lagi kayak di villa gitu. Ngopi, Iya, kalau tinggal. In the hush of the moonlight, a gentle breeze flowing, whispering secrets that only the stars are knowing. I close my eyes. nggak perlu lagi dessert. Pakai Java ini udah langsung enak mulutnya.
Siapa yang kebiasaannya kalau habis makan mau yang manis-manis, ini nih cocok nih. Jadi tuh in one. Habis makan makanannya terbakar sama ini bisa penghancur lemak juga, rasanya enak. Kalau boleh 2 aku makannya 2, tapi nggak boleh ya. Gue kira
Masih semangat semuanya ya teman-teman? Kita joget terus sampai selesai. Oke? Sampai subuh iki. Relakan aku
Just